Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Sela Herunisa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, Ibu silahkan kepada Ananda siswa-siswi semuanya untuk berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaannya masing-masing. Ibu silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabarnya hari ini siswa-siswi kelas 9C? Apakah hadir semua dan siap mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia? Semoga siswa-siswi yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat mengikuti pembelajaran selanjutnya. Untuk menambah semangat kita dalam mengawali pembelajaran kali ini, mari kita bernyanyi bersama-sama. Ada yang tahu lagu Manuk Dadali? Hafal ya? Mari kita nyanyi sama-sama. Manuk dadali, manuk panggagahna, berlambang sakti Indonesia Jaya. Manuk dadali, pangkakon carana, resep ngahiji rukun sakabehna. Oke, kita sudah menyanyikan lagu Manuk Dadali secara bersama-sama. Bagaimana perasaan kalian? Apakah Ananda semuanya semakin bersemangat untuk siap melanjutkan pembelajaran? Nah, sebelum kita melanjutkan ke tahap berikutnya, Ananda perlu tahu dulu nih, apa kaitannya lagu tadi dengan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Ada yang tahu lagu Manuk Dadali berasal dari daerah mana? Ya, betul, dari Jawa Barat. Nah, apa kaitannya Provinsi Jawa Barat dengan pembelajaran hari ini? Jawa Barat adalah provinsi yang kita tinggali saat ini. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai struktur teks cerita pendek. Berikut tujuan pembelajaran yang perlu dicapai Ananda semuanya pada hari ini. Ananda sekalian, jika pada pertemuan sebelumnya kita belajar unsur cerita pendek atau unsur pembangun cerita pendek, kali ini seperti yang tadi sudah disebutkan, kita akan belajar struktur cerita pendek. Lalu, apakah ada yang tahu struktur itu apa? Apakah struktur dan alur itu sama? Sebelumnya di unsur pembangun cerita pendek kita mengetahui ada namanya istilah alur atau rangkaian kejadian, rangkaian peristiwa. Apakah alur itu sama dengan struktur? Silahkan cari tahu dengan cara membuka tesaurus ataupun kamus besar bahasa Indonesianya. Setelah Ananda mendapatkan jawaban, silahkan sampaikan. Nah, baik Anandaku sekalian, di sini Ibu mempunyai 4 istilah. Ada orientasi, ada rangkaian peristiwa, ada komplikasi, ada resolusi. Nah, 4 istilah ini apakah berhubungan dengan struktur? Mari kita cari tahu jawabannya melalui pembelajaran kali ini. Seperti yang kita ketahui bersama, kita tinggal di Provinsi Jawa Barat. Lalu ada yang tahu budaya apa saja yang ada di Jawa Barat? Ya, betul. Ada lagu daerah Manuk Dadali yang tadi, ada tari jaipong, ada kesenian angklung, dan ada kesenian wayang golek. Nah, kesenian yang akan berhubungan dengan pembelajaran kita kali ini, ada yang bisa tebak? Betul, kesenian atau budaya tari jaipong. Nah, Anandaku sekalian, perlu diketahui bahwa unsur budaya yang kita ketahui bersama ini dapat dijadikan topik ataupun ide cerita dalam sebuah cerpen.
Di sini Ibu punya salah satu cerpen yang memuat unsur budaya. Judul cerpennya Goyang Geol Gitek. Setelah LKPD Ibu bagikan, silahkan sekarang Ananda semuanya duduk secara berkelompok. Lalu bacalah petunjuk LKPD dengan cermat. Kemudian, selamat berdiskusi. Baik, Ananda semuanya, setelah mengumpulkan LKPD ini, ada yang berani menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Disilahkan. Ya, bagus sekali. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu struktur teks cerita pendek ada 4, yaitu ada orientasi, ada rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Selain itu, apa saja yang kalian dapatkan dari pembelajaran kali ini? Ya, betul. Budaya daerah Provinsi Jawa Barat. Ada budaya apa saja? Ada lagu kesenian, lagu Manuk Dadali, ada tari jaipong, ada apa lagi? Ada angklung dan juga ada wayang golek. Unsur budaya apa yang ada di dalam cerita pendek Goyang Geol Gitek? Ada unsur budaya tari jaipong. Bagaimana perasaan Ananda semuanya setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini? Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan menguatkan pemahaman kalian mengenai struktur cerita pendek. Jadi, Anandaku semuanya, struktur cerita pendek ini adalah berbagai tahapan peristiwa yang mengisi cerita pendek. Nah, sehingga struktur teks cerita pendek ini sama dengan alur kalau di unsur pembangun cerita pendek. Terjawab ya pertanyaan di awal pembelajaran tadi. Kemudian, struktur teks cerita pendek tadi ada orientasi. Orientasi tadi yaitu pengenalan tokoh, latar, setting, dan pemunculan masalah yang dialami tokoh, awal masalah. Kemudian yang kedua ada rangkaian peristiwa. Nah, rangkaian peristiwa ini merupakan serangkaian kejadian tak terduga yang dialami oleh tokoh. Yang ketiga ada komplikasi, yaitu konflik atau puncak masalah yang dihubungkan dengan sebab akibat di dalam teks cerita pendek. Lalu yang terakhir ada resolusi. Resolusi itu adalah jalan keluar ataupun solusi atas permasalahan yang dialami oleh tokoh di dalam cerita pendek. Nah, mungkin itu saja penguatan pemahaman dari Ibu. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermakna bagi Ananda semuanya. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan mempelajari aspek kebahasaan teks cerita pendek. Silahkan Ananda semuanya pelajari terlebih dahulu materi dengan cara membaca di buku teks. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Terima kasih atas perhatian Ananda semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.